Singkat cerita, setelah kita sudah bisa melihat sama-sama seperti apakah jalannya pertarungan singkat yang kemarin dilakukan oleh Cray ketika dirinya sedang berhadapan dengan pendekar pedang rubah ekor 9. Maka untuk pertama kalinya, di dalam cerita novel ini, kita pun akhirnya bisa mendapatkan sedikit potongan cerita dari sudut pandang pangeran keempat, alias dari sudut pandang Morris. Di mana di dalam praktiknya, Morris yang baru saja melihat kepulangan dari Canby, akhirnya pun kini langsung berkata kepada Canby, "Hei, kenapa kau malah menyerang orang itu? Dia adalah pengawal dari faksi lain, atau dia adalah pengawal dari salah satu anak raja. Jadi, jika dirimu melakukan hal seperti tadi, maka itu sudah jelas melanggar aturan. Yang artinya, jika ayahku mau, maka dia bisa saja memberikan hukuman kepadamu. Untung saja, ayahku sekarang tidak berbuat apa-apa. Jadi, sepertinya kita masih bisa selamat." Mendengar ucapan itu dari Morris si pengecut, maka Canby pun kini otomatis langsung menjawabnya sambil mengelus odacinya dengan menggunakan tangan lembutnya. "Tentu saja aku mengerti, Pangeran Morris, tapi dia duluan yang masuk ke dalam wilayah kita. Padahal kita sama sekali tidak mengundangnya. Lagi pula, aneh sekali jika dia bisa sampai ke tempat ini tiba-tiba. Karena seharusnya markas kita tidak akan pernah bisa ditemukan. Mengingat kita sudah memilih lokasi markas yang paling tersembunyi. Ditambah lokasi dari markas, kita selalu berpindah dengan menggunakan teknologi sistem kota. Jadi berdasarkan hal itu, mustahil kita bisa ditemukan. Karena sejatinya, semua saudaramu yang lain saja yang merupakan sama-sama kelas 8, faktanya tetap tidak bisa menemukan keberadaanmu. Yang artinya, jika orang itu memang bisa menemukan kita, maka dia pasti memiliki niat buruk untuk dapat menyerang. Dengan begitu, maka tidak ada salahnya jika aku menyerang lebih dulu. Lagi pula, bagi seorang Thousand Trick, semua seranganku tadi pasti cuma dianggap sebagai main-main saja. Mengingat kenyataannya, orang itu memiliki teknik pertahanan yang absolut, alias orang itu terlalu kuat untuk bisa aku lukai." Nah, setelah menjelaskan semua hal itu kepada Pangeran Morris, maka pada halaman yang berikutnya, narator dari novel ini akhirnya langsung menjelaskan kepada kita dengan cara berkata seperti ini. Canby adalah salah satu pemimpin tertinggi di dalam organisasi bandit terkuat di seluruh dunia, yakni kelompok rubah ekor 9. Sejauh ini ada 2 bos besar dari organisasi kriminal ini. Yang pertama adalah Sorrow dengan julukan Skytail, dan yang kedua adalah Canby dengan julukan Swordtail. Sayangnya, Sorrow sudah lebih dulu berhasil dikalahkan oleh Cray di dalam turnamen bela diri para hunter. Jadi dengan begitu, satu-satunya pemimpin dari mereka yang tersisa sekarang hanya Canby saja. Tidak hanya itu, karena masih di dalam satu kesempatan yang sama, narator pun kini kembali menambahkan, sejak era Raja Kode yang pertama, kelompok rubah ekor 9 sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan negara Code Fortress. Di satu sisi, kelompok rubah ekor 9 membutuhkan teknologi dan juga kekuatan dari ibu kota negara Code. Karena faktanya, kekuatan relik yang ada di dalam negara ini jauh lebih kuat daripada kekuatan dari relik lainnya di dunia. Contohnya saja, negara Code Fortress bisa menghancurkan satu negara hanya dalam satu tembakan dari jarak yang sangat jauh. Sedangkan di sisi lainnya, Code Fortress membutuhkan bantuan dari organisasi rubah ekor 9. Karena faktanya, jaringan atau koneksi dari kelompok bandit ini tersebar di seluruh dunia, mulai dari level bawah sampai dengan level tinggi. Bahkan ada juga pengawal kerajaan yang aslinya dia adalah anggota dari kelompok rubah yang kebetulan sedang menyamar. Yang artinya, kelompok rubah ekor 9 memiliki sumber informasi yang sangat luas. Jadi, jika Code ingin mencoba untuk dapat menguasai dunia, maka hal itu pun tentu saja hanya bisa dicapai jika mereka sudah bekerja sama dengan kelompok rubah ekor 9 ini. Oh iya, sebagai catatan ya, di sini Raja Code masih belum tahu cuy. Kalau kelompok rubah ekor 9 sebenarnya udah pada banyak yang pensiun. Karena pada volume 7 kemarin, Cray udah hancurin organisasi rubah ekor 9 dari dalam, serta mengubah sebagian besar isi dari organisasi ini. Dari yang awalnya mereka adalah bandit yang menyamar, sekarang
mereka udah ganti profesi. Jadi, pedagang tahu bulat yang digoreng dadakan. Bahkan cabang tahu goreng buatan Krai ini sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia. Akibat rencana salah pahamnya dulu, atau akibat rencana asal-asalannya. Nah, pokoknya gitu cuy. Di momen ini masih full cerita tentang Kenbi dan organisasi dari Rubah Ekor 9. Tapi seperti biasa, kami ambil yang penting-pentingnya saja. Oleh karena itu, sebagai gantinya, mari kita lompat menuju ke dalam topik pembahasan yang berikutnya, di mana setelah narator dari novel ini sudah menceritakan tentang siapa itu Kenbi, maka pada halaman yang berikutnya, sekarang giliran dari narator untuk dapat menceritakan siapakah sebenarnya Pangeran Maurice itu. Intinya, Maurice adalah pemuda kecil dengan sikap yang selalu terlihat gelisah dan penuh ketakutan. Untuk sementara, dia adalah majikan dari Rubah Ekor 9. Wajahnya pucat dengan kantung mata yang gelap. Tak ada sedikit pun aura kepemimpinan dalam dirinya. Dia terlalu takut dengan perebutan takhta yang akan segera pecah. Dari penampilannya saja, dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang pantas untuk bisa jadi raja. Tapi bagi Swordtail, yang dia butuhkan hanyalah kekuatan sistem Kota Code, bukan takhta atau penguasa yang kuat. Malah menurut Kenbi, raja yang hebat justru akan jadi penghalang dari semua rencananya. Nah, di momen itulah, Kenbi pun kini langsung berkata kepada Maurice, Pangeran Maurice, yang harus kamu pikirkan sekarang cuma satu, yaitu gimana caranya jadi raja. Karena kalau kamu gagal, udah pasti kamu akan mati. Mendengar ucapan itu dari Kenbi, wajah Pangeran Maurice langsung pucat. Sebenarnya kejadian ini tidak hanya ada di dalam negara Code. Faktanya di negara lain pun hal ini sering sekali terjadi. Di mana di dalam pertarungan perebutan takhta, udah pasti bakalan banyak anak raja yang nantinya akan terbunuh. Gampangnya, semua pangeran atau putri yang gagal jadi raja bakal kehilangan semua yang sudah mereka bangun dari awal. Semua pondasi yang sudah mereka rintis akan direset. Bahkan kasta kelas 8, otoritas istimewa yang mereka miliki sejak lahir juga akan dicabut. Para bangsawan yang dulu mendukung mereka pun bisa langsung berbalik jadi musuh. Kalau dipikir-pikir, sistem perebutan takhta di kode ini beneran kejam. Maurice Code ini dari sananya memang tidak cocok untuk kompetisi brutal. Dia mungkin berusaha menutupinya, tapi dari cara bicara dan tingkah lakunya kelihatan sekali kalau dia itu pengecut. Makanya pendukungnya hanya sedikit, dan mereka pun kebanyakan hanya bangsawan kelas 6 atau para bangsawan dari kasta bawah. Orang-orang yang bergabung di pihak Maurice hanya mereka yang berharap ada keajaiban dan ingin pasang taruhan untuk menang besar. Karena pada dasarnya, para bangsawan lain yang memiliki kasta tinggi atau kelas 7, mereka pun pasti akan memilih untuk dapat berpihak kepada dua faksi paling dominan, yaitu faksi Angus dan juga faksi Nora. Bisa dibilang kubu Maurice ini isinya cuma orang-orang buangan. Satu-satunya harapan mereka cuma satu, senjata perang pamungkas yang Maurice sendiri buat dengan menghabiskan semua sumber daya yang dia punya sebagai kelas 8. Sistem Kota Code bisa membuat banyak jenis senjata, dan Maurice memilih yang paling kuat, tapi juga yang paling tidak efisien. Berbeda dengan Angus yang fokus membuat banyak jenis senjata untuk pasukannya, atau Nora yang memperkuat pasukan kesatrianya, Maurice malah membuat senjata yang hanya bisa dipakai sendiri. Tapi karena dia fokus sepenuhnya ke satu hal, senjata itu seharusnya jauh lebih kuat dibanding apapun yang dimiliki dua saingannya. Yang menentukan siapa yang jadi raja itu, siapa yang berhasil mendapatkan bukti raja. Kalau Maurice bisa pakai senjata itu dan fokus total untuk merebutnya, mungkin saja dia bisa menjadi raja. Dan ironisnya, senjata itulah satu-satunya jalan yang bisa membuat dia mendekati takhta. Tidak ada yang bisa nebak apa yang bakal terjadi dalam perebutan takhta ini. Dan tugas Swordtail adalah memastikan siapapun yang menang, pihaknya tetap ada di posisi yang menguntungkan. Singkat cerita, setelah menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya Pangeran Maurice dan apa kekuatan yang dimiliki oleh faksi dari Pangeran Maurice, maka scene pun kini langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari mereka lagi, di mana di dalam praktiknya
Morris yang penasaran dengan kemunculan dari Cray di awal episode ini. Akhirnya dia pun langsung bertanya seperti ini kepada Canby. "Canby, apakah kau mengenal orang itu?" Raja bilang, jangan sampai terpengaruh oleh kata-kata manisnya, atau jangan pernah berurusan dengan orang seperti Cray. Mendengar pertanyaan itu dari Morris, Canby pun kini seketika langsung menjawab, "Pangeran tidak perlu peduli soal itu. Aku yang akan mengurus dia." Dengan pangeran bertanya seperti itu, maka apakah mungkin kamu sekarang jadi ragu dengan semua kekuatanku? Di momen itulah, Morris pun kini otomatis langsung membalas, "Tidak, tentu saja tidak. Aku percaya dengan kemampuanmu. Bahkan prajurit mekanis, ksatria penguat, atau tentara bayaran pun tak akan bisa menang melawanmu. Mengingat kenyataannya, aku sudah lihat sendiri bagaimana kau membuat hancur lebur semua prajurit mekanisku atau semua pasukan pengawalku." Lalu setelah itu, sekarang giliran dari Canby yang akhirnya meresponsnya lagi. Salah mereka sendiri yang tiba-tiba menyerang. Sederhananya begini, ketika Canby pertama kali datang menuju ke tempat dari Pangeran Morris, maka dia pun otomatis langsung diserang oleh prajurit mekanis yang kebetulan bertugas untuk dapat mengawal Pangeran Morris. Di momen itulah, awalnya Morris sempat menganggap Canby sebagai ancaman, karena tanpa ada undangan sama sekali, dia pun malah memutuskan untuk dapat menawarkan dirinya sendiri sebagai pengganti pengawal pribadi dari Pangeran Morris. Nah, menariknya, tepat setelah Canby sudah menjawab semua pertanyaan dari Morris barusan, maka pada halaman berikutnya, Canby pun kini akhirnya langsung melakukan sebuah monolog panjang, di mana mulai dari sini sampai dengan selesai, isinya adalah tentang salah paham Canby terhadap semua kemampuan dari seorang Cray. Di dalam dialog aslinya, Canby yang sudah terkena mental kini akhirnya langsung berkata kepada kita, "Dengar, di antara semua orang di dunia, aku sama sekali tidak pernah takut. Bahkan menghadapi orang sekuat Sorrow saja, aku tidak pernah gentar. Tapi masalahnya, entah kenapa setelah aku bisa bertemu dengan orang itu secara langsung, alias setelah aku sudah bisa bertemu dengan Cray the Thousand Trick, maka secara otomatis, untuk yang pertama kalinya aku pun malah dapat dibuat menjadi takutan. Karena faktanya, ini adalah pertama kalinya juga ada orang lain yang mampu untuk dapat menahan semua serangan pamungkas, walaupun dia sama sekali tidak bergerak dari posisinya. Sebagai gambaran, dalam 1 detik aku bisa menebas sebanyak lebih dari 100 kali, bukan cuma 10 kali, yang artinya dalam waktu 10 detik tadi, harusnya aku sudah berhasil menebas tubuh orang itu sebanyak lebih dari 1000 kali, tanpa berhenti sedikit pun. Tapi meskipun begitu, tubuhnya sama sekali tidak terluka. Bahkan dia pun cuma garuk-garuk kepala sambil bertanya dengan polos kepadaku, yaitu, "Aku lagi ngapain?" Sejujurnya, tadi aku sedang menahan emosi di depannya, serta pura-pura hanya pemanasan. Padahal aslinya aku tadi udah lumayan serius, walaupun aku belum pakai 100% kekuatanku. Karena jika sampai aku kelihatan panik akibat seranganku tidak mempan, maka udah jelas itu akan membuat aku menjadi semakin malu. Ini aneh sekali, sungguh sangat tidak masuk akal. Aku sudah memegang pedang sejak kecil, dan selama 20 tahun aku menjadi pendekar pedang, ini adalah pertama kalinya aku bisa menemukan lawan seperti dia. Awalnya aku kira dia telah menggunakan kekuatan sihir yang sama seperti Sorrow, yaitu teknik sihir perlindungan, dengan cara mengendalikan udara di sekitarnya supaya semua tebasan pedangku sama sekali tidak bisa menembusnya. Tapi setelah aku berhadapan langsung, aku pun baru sadar bahwa orang itu sama sekali tidak punya mana. Yang artinya, dia memiliki satu buah kekuatan aneh yang bahkan aku pun sama sekali tidak tahu. Selain itu, aku pun juga sempat dibuat ragu dengan 3 robot mekanis di belakangnya. Entah kenapa, secara penampilan 3 robot mekanis itu sangat berbeda. Aku tahu itu cuma robot pengawal biasa yang udah di-upgrade. Mirip seperti punya Nora dan juga punya Agus. Tapi aku yakin banget, 3 robot itu sangat spesial. Bahkan walaupun mereka hanya diam di luar pintu masuk,
aku pun sudah bisa merasakan hawa membunuh mirip seperti kekuatan dari Phantom. Yang artinya, jika tadi aku nekat untuk dapat menyerang Cry lagi, maka bisa saja 3 robot mekanis itu akan bergerak demi bisa bertarung melawanku. Gara-gara itulah, aku tadi memutuskan untuk dapat mundur lebih dulu, dengan cara pura-pura bilang kepada dia bahwa aku sedang sibuk. Nah, mulai dari sini, isinya semua salah paham saja. Di mana dalam praktiknya, Kenbi pun kini mulai ngomong info yang salah, alias itu cuma ada di dalam pikirannya sendiri. Pertama, Kenbi berpikir bahwa orang-orang di dalam negara Code adalah orang-orang bodoh, karena mereka sudah meremehkan kekuatan dari Cry. Padahal di luar negara ini, Cry dikenal sebagai hunter level 8 terkuat di dunia, yang bahkan sama sekali tidak pernah gagal dalam menjalani misi. Aku dengar dia juga baru pulang dari Yggdra. Jadi aku yakin dia pasti udah bisa kalahin gudang harta karun yang ada di dalam negara itu. Selain itu, Cry juga adalah orang yang sangat hebat karena dia berhasil menipu para warga negara Code, termasuk raja dari negara Code. Dengan cara mengubah nilai evaluasinya hanya menjadi 4. Padahal udah jelas, aku barusan ngetes kekuatannya. Dan level evaluasinya harusnya jauh berkali-kali lipat dari nilai evaluasiku. Kemudian salah paham kedua, di mana pada momen ini, Kenbi pun sekarang sedang mengira bahwa tujuan dari Cry datang ke negara Code pasti sama seperti dirinya. Yaitu, Cry berniat untuk dapat menjadikan putri ke-6 sebagai calon raja baru dari negara Code. Karena mau bagaimanapun, pilihan dari Cry untuk dapat memihak putri paling lemah itu adalah sebuah keuntungan. Mengingat jika faksi ke-6 bisa menang, maka Cry akan jadi satu-satunya orang yang nantinya akan memiliki kekuasaan paling besar. Atau dalam dialognya, Kenbi berkata seperti ini kepada kita. Gila, berani sekali Cry memihak faksi dari Putri Alyssa. Dan lebih gilanya lagi, dia mengerjakan ini sendirian alias dia hanya solo. Yang artinya, Cry sangat percaya dengan kemampuannya, hingga dia pun berniat untuk dapat menaklukkan negara ini sendirian, melawan 5 faksi dari anak raja yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke salah paham yang terakhir, atau salah paham yang ketiga. Di mana untuk yang ketiga ini agak sedikit lebay. Padahal, Cry kenyataannya nggak begitu. Karena setelah menganalisis semua kekuatan dari Cry, maka Kenbi saat ini langsung berasumsi, sial, jangan-jangan dia datang ke negara ini bukan sekadar mau bikin Alyssa jadi raja, tapi dia ingin menghancurkan negara ini. Mirip seperti waktu itu. Dulu Cry pernah mencoba untuk dapat menghancurkan satu negara dengan menggunakan relik kunci bumi. Jadi, jika dia memikirkan hal yang sama mirip kayak waktu itu, maka aku pun tidak akan tinggal diam. Yang artinya, jika dia memang berniat untuk dapat menghancurkan negara ini, maka dia harus ditebas. Dan kalau dia tidak bisa ditebas, maka ia akan aku tebas terus sampai aku bisa menembusnya. Intinya dari poin yang ketiga, Kenbi menganggap bahwa Cry adalah villain alias musuh utama. Hingga gara-gara itu, dia pun sekarang sudah berniat untuk dapat menyelamatkan negara ini, supaya negara ini tidak hancur dan juga supaya negara ini tidak bisa dijatuhkan. Kurang lebih mirip kayak apa yang dilakukan Sorrow ketika mencoba menahan relik kunci bumi, supaya Cry tidak meledakkan satu negara dengan kekuatan super dari reliknya. Sebenarnya sampai sini udah selesai cuy videonya, tapi supaya di episode selanjutnya ceritanya bisa cepet, maka sekarang kita lompat-lompat dulu aja. Gampangnya gini, kemarin Cry udah bilang kan, dia sekarang niat buat pergi ke tempat dari Nora lagi, dengan tujuan untuk tanya beberapa hal gak penting lagi, sama seperti sebelumnya. Jadi biar Cry cepet sampai, maka kali ini Cry langsung menggunakan handphonenya. Lalu dengan satu tombol, Cry berhasil memanggil robot Kumo. Dengan begitu, Cry otomatis langsung naik ke atas Kumo itu, demi bisa pergi ke markas dari Putri Nora. Singkat cerita, setelah Cry sudah sampai di dalam area dari Putri Nora, maka dia pun langsung turun dari Kumo. Lalu dia segera jalan kaki. Karena sekali lagi, tujuan dari Cry adalah untuk dapat jalan-jalan. Lalu ketika dia baru jalan sebentar, maka Cry langsung berkata seperti ini kepada kita.
Aku kepikiran buat cek sisa save ring. Begitu lihat hasilnya, aku langsung tepok jidat. Seriusan, aku apes banget deh. Save ringku habis total. Satu pun gak tersisa. Itu berarti serangan si pendekar pedang wanita tadi benar-benar cuma berhenti di batas terakhir pertahananku. Entah ini hoki atau itu sial. Tadinya aku bangga karena punya banyak nyawa cadangan. Tapi sekarang keunggulan itu lenyap. Kalau ada yang nyolek aku sekarang, bisa-bisa langsung mati. Yang gak harus semuanya balik, tapi setidaknya aku harus ngecas ini secepatnya. Di ibu kota kekaisaran, ada banyak magi yang menjadikan cas ulang relik sebagai bisnis mereka. Semoga aja di kota ini juga ada magi yang bisa ngecas buatku. Di momen itulah, Crai pun langsung menoleh ke arah prajurit mekanis yang ikut turun dari Kumo. Lalu ngasih instruksi buat jaga-jaga. Dengar, kalau ada yang nyerang, sebisa mungkin netralisir mereka tanpa membunuh. Aku bukan datang ke sini buat perang. Tapi kalau ada yang mau nyolek aku, kalian harus bergerak secepat mungkin buat kalahin mereka. Nah, setelah memberikan instruksi itu kepada para pasukan robotnya, Crai pun kini kembali berjalan. Lalu ketika sudah sampai di kota, Crai pun tiba-tiba saja justru malah bisa bertemu dengan ... Bersambung pada episode berikutnya.